Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami eh, dari kelompok magang yang beranggotakan saya atas nama Muhammad Irsyad Aziz dengan NRP 2039201035. Saya Andini Asna dengan NRP 2039201033. Dan saya Muhammad Iqbal Ajendi, NRP 2039 20 10 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja hasil magang industri di PT PAL Indonesia. Eh, Awalnya akan dijelaskan oleh Saudari Andini. Persilahkan. Ya, jadi eh, saat kita berkesempatan magang di PT PAL, kami ditugaskan untuk eh, membantu beberapa tugas yang merujuk pada dua kapal, yaitu kapal BRS dan kapal KCR. BRS sendiri adalah kapal bantu rumah sakit yang dimana di sini adalah BRS KRI Dr. Rajiman Mediodiningrat. Kemudian adapun bagian-bagian dalam kapal dari BRS yang telah kami kunjungi. Yang pertama, adapun kita mengunjungi engine room, di mana ini adalah diesel engine-nya. Lalu ada 5 buah kompresor. Kompresor di sini berfungsi untuk menggerakkan langkah awal diesel engine dari main engine kapal BRS. Lalu ini adalah diesel generator dari diesel engine atau main engine dari kapal BRS. Lalu ini adalah fresh water generator. Lalu ada pompa fresh water sebagai freon, pompa pendingin filter, purifier, dan ini adalah shaft dan clutch dari kapal BRS. Lalu ada pun juga suplai udara untuk engine room. Ini ukuran suplai udaranya lebih besar, jauh lebih besar daripada suplai udara untuk shaft room. Lalu ada tangki udara kompresor juga. Kemudian adapun ini adalah uh, shaft room, apa namanya, shaft room. Jadi shaft room itu ruangan di mana uh, apa namanya, tempat shaft berada. Kemudian ini adalah ventilasi dari shaft room. Bisa dilihat seperti ini. Hmm, Mungkin eh, bisa selanjutnya. Oke, selanjutnya terima kasih untuk penjelasannya dari ini teman saya. Dan di sini kan tadi dijelaskan bentuk ducting dari subroom. Nah, di sini nanti kami mensimulasikan dari ducting tersebut dengan software yang digunakan adalah software SolidWorks with Simulation. Mungkin bisa di stop terlebih dahulu.
share screen-nya. Oke, ini saya akan tampilkan di perhitungan simulasinya. Nah, di sini terdapat data-data yang didapatkan dalam ruang mesin. Di ruang mesin ini ada MVS 01 dan MVS 02, yang dimana input flow-nya sekitar 75.000 dan static pressure-nya sekitar 500 Pascal masing-masing. Untuk tekanan output-nya itu dilepaskan secara udara dan bahannya berupa galvanis steel. Untuk gravitasinya 9,81 dan humiditasnya 70%. Oke, untuk batasan masalahnya diadakan keadaan steady state, incompressible flow, dan adiabatic wall. Jadi adiabatic wall ini berarti wallnya itu terisolasi oleh panas, sehingga tidak wallnya di ducting tidak lepas keluar dari ducting begitu saja. Lalu untuk incompressible flow, karena kecepatannya rendah, otomatis max number-nya akan rendah juga, sehingga bisa dihasilkan seperti itu. Lanjut, untuk langkah pertama membuat 40 part dari MVS 01. Seperti ini, jadi kita membuatnya itu di SolidWorks. Nah, di sheet-nya itu terdapat dimensinya. Jadi kita ikutin dimensi dari sheet dan dilakukan pembentukan seperti berikut. Lanjut, yang ini bagian selanjutnya itu juga seperti itu, semua disusun hingga tercapai satu kesatuan assembly. Gitu. Nah, untuk simulasinya, setelah semua partnya sudah terbuat, diasemblikan dan disimulasikan. Untuk simulasinya mungkin bisa dibuka dengan SolidWorks, lalu diaktifkan fitur flow simulation-nya, lalu buka part assembly-nya, masukkan part-partnya satu persatu, lalu diassembly terlebih dahulu. Jika selesai, dibuat benda itu tidak bergerak agar tidak mudah bergeser-geser saat nanti disimulasikan. Oke, lalu disimpan file assembly-nya berupa file nama folder assembly. Untuk analisanya dibuatkan lid, artinya tutupan di masing-masing outlet. Nah, lid ini fungsinya sebagai boundary condition atau boundary condition inlet dan outletnya. Lalu kita tinggal tekan wizardnya dan di sana diikuti saja aturan pemilihannya. Di sini terdapat pemilihan temperatur referensi dan unit referensinya bagaimana. Untuk yang di daerah sini, maka selanjutnya itu gravitasinya ke arah mana, dan di sini disesuaikan dengan koordinatnya. Nah, di koordinat ini terlihat gravitasinya mengarah ke sumbu Y negatif. Setelah itu di set boundary condition, humiditasnya, dan setelah itu di boundary lead-nya dimasukkan sebagai kecepatan kapasitasnya, lalu tekanan dan temperaturnya. Nah, didapatkan nanti itu hasil dari simulasi sebagai berikut. Nah, untuk dari HP pressure besar itu ada di inlet ke area 2AB06. Lalu escape velocity terbesar ada di sini, ASA 2AS 013, dan mass flow-nya, pengecekan mass flow sekitar sama 23,81 dengan tingkat error sekecil 0,79%. Seperti itu. Mungkin tugas. Nah, di sini ada streamline-nya dan dilanjutkan ke simulasi ruangan berikutnya.
Mungkin untuk tugas-tugas berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Irsyad lagi. Baik, terima kasih Mas Victor. Bisa minta tolong share screen. Baik, untuk tugas berikutnya di sini kita diminta oleh eh, rekan-rekan di PT PAL untuk melakukan analisa terhadap performance yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah sistem sirkulasi air yang akan digunakan pada kapal jenis KCR 60 meter. Di sini kita diharapkan dapat mengalirkan sebuah sistem aliran air seawater atau air laut dan freshwater atau air biasa. Yang mana nanti kegunaan air sistem sirkulasi ini digunakan untuk keperluan para awak kapal, mulai dari cuci bersih, air minum, dan sebagainya. Nah, di sini dapat dilihat dari gambar tekniknya sirkulasi pompanya. Di sini terlihat di bawah ada tangki air dan sini tangki air. Nah, di mana nanti pompanya di sini akan mendorong keluar, menekan keluar air dari dalam tangki menuju ke eh, du- dek atas. Yang mana di dek atas di sini terdapat eh, kamar mandi, toilet, dan ada mesin cuci. Ini dek 2 dan dek ketiga di sini ada kamar mandi, eh, tempat wastafel, dan sebagainya. Nah, di sini kita diminta untuk mengalirkan air sepanjang 30 meter ke tinggi deknya kurang lebih 2,5 meter per dek. Nah, kita pertama-tama langkahnya kita menghitung elevasi daripada eh, pipa yang akan mengalir ke dek-dek tersebut. Di situ kita menggunakan rumus sebagai berikut, menjumlahkan lantainya, kemudian kita menghitung head statis dari pompanya. Setelah dapat head statisnya, kita catat, kita mencari head dinamisnya, setelah itu kita mencari head loss-nya. Kita menghitung supaya bisa mendapatkan head loss total dari pompanya, yang mana pompanya itu kan berada di bawah untuk bisa mengalirkan ke dua dek di atasnya. Tentunya terdapat head loss, ada head loss-nya. Maka kita perlu memperhatikan hal tersebut, maka nanti kita bisa menentukan head yang dibutuhkan dari pompanya itu kira-kira menggunakan rumus head total sama dengan head statis tambah head dinamis dan head loss-nya. Yang mana nanti headnya kita catat sekitar sekian, kemudian kita menghitung kapasitas dari pompanya yang dibutuhkan. Tentunya kita melihat di sana terdapat berapa wastafel, berapa shower, keran, bidet, dan sink, yang mana nanti kebutuhan kapasitasnya sekitar 0,98 liter per second. Yang mana kemudian kita memasukkan data-data untuk mencari keperluan dayanya, maka perkiraan untuk flash waternya sekian 1,76 kilowatt. Dengan menggunakan langkah-langkah yang sama untuk pompa seawater, kita bisa mendapatkan eh, kurang lebih untuk kebutuhan seawater di sini cuma untuk kloset, yang mana eh, ketika fresh water digunakan itu keperluan awak atau keperluan manusia, sedangkan seawater di sini keperluannya hanya untuk pembuangan. Maka dari itu yang tentunya kebutuhan bebannya itu lebih sedikit, yang mana dengan begitu dayanya juga lebih sedikit. Nah, hanya untuk kloset saja. Maka dari itu dengan bantuan Excel kita mendapatkan sekian. Untuk fresh water didapatkan kebutuhan dayanya kurang lebih 2,49 kilowatt dengan kapasitas pompanya 59 liter per menit. Sedangkan untuk seawater pump
kita mendapatkan eh, kebutuhan daya 1,52 kilowatt dengan kapasitas pompa 36 liter per menit. Nah, dari itu nanti eh, langkah-langkah tugas yang perhitungan yang telah kami lakukan, eh, kami serahkan kembali ke rekan-rekan di PT PAL yang mana akan ditinjau kembali guna meningkatkan performa dari equipment di kapalnya. Kemudian tentunya eh, kami melakukan magang di divisi desain di PT PAL. Tentunya kita tidak luput dengan mendesain alat-alat equipment yang akan digunakan di kapal. Nah, seperti berikut, kita mendesain daripada vacuum unit jets. Salah satunya yaitu eh, mana kita diberikan sebuah gambar teknik seperti berikut, dan kita diminta untuk mendesain supaya bisa digunakan untuk merancang sebuah equipment ini dalam ruangannya. Selain vacuum unit jets, kita juga diminta untuk mendesain, nah ini sebuah tangki sludge, atau tangki sludge ini tangki yang untuk menyimpan eh, sampah-sampah hasil pelumasan seperti oli atau sisa-sisa minyak, itu akan ditampung di sludge tank ini, yang mana nanti eh, setelah ditampung minyak-minyak tersebut akan dibakar. Nah, seperti berikut. Jadi, tentunya tugas-tugas yang kami lakukan di sini eh, guna membantu rekan-rekan di PT PAL supaya bisa lebih efisien dan lebih cepat untuk bekerja mendesain sebuah kapal baru. Nah, mungkin itu saja dari kami, eh, presentasi yang bisa kami sampaikan. Begitulah kurang lebih eh, kegiatan selama magang di PT PAL yang telah kami lakukan selama 4 bulan. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.